Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Ayah Novel. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada rekan-rekan Anda. Klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi update dari bualan selanjutnya. Terima kasih. Bab 412. Harapan Renzio. Dalam kegelapan, energi iblis tak berujung berkumpul menuju Alexis seperti lautan sungai. Untuk sementara, tubuh Alexis meledak menjadi energi iblis yang mengejutkan, dan matanya menjadi gelap seperti tinta, tanpa jejak putih, seolah-olah dewa iblis datang ke dunia, dan kekuatan energi iblis bahkan melampaui kekuatan Kaisar Iblis Harwood. Lihat adegan ini, jantung Kenshin berdetak kencang, dan perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya, dan dia buru-buru berteriak dengan marah, "Yang mulia roh pertempuran, hentikan dia. Jika Anda membiarkan dia masuk ke dalam iblis pada saat ini, kekuatannya pasti akan meningkat. Dan nanti, saya khawatir akan sulit saya untuk membunuhnya." Roh pertempuran tidak menjaga tangannya, tetapi ketika dia mendengar ini, dia menjadi lebih ganas, dan roh terbatas mengembun, mengubahnya menjadi tombak panjang roh jahat, dan roh pertempuran yang gigih mengepalkan tombak panjang tanpa ragu-ragu. Tombak yang menyesakkan menembus ruang, dan fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu, bahkan jika mereka tersapu oleh dampak menakutkan dari tombak, mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi semburan fragmen yang ganas. Puing-puing luar tajam, dan bahkan lebih menakutkan untuk berubah menjadi semburan. Melihat pukulan tak terkalahkan ini, hati Kenshin menjadi lebih tenang, dan pada saatnya, roh pertempuran meledak dan membunuhnya dengan kapak pada Kaisar Iblis. Satu pikiran. Di sisi lain, di alam atas, puncak gunung raksasa. Puncak gunung raksasa adalah salah satu dari 10 keiblisan alam atas. Dikabarkan bahwa di zaman kuno, Tuan Reinkarnasi dan seorang Prius mencapai pencerahan di puncak gunung. Sebuah realisasi adalah 1 tahun. Tahun ini, fenomena puncak gunung raksasa berlanjut. Bahkan setahun kemudian, di bawah puncak gunung raksasa, puluhan ribu retakan muncul. Kemunculan retakan ini adalah bahwa mereka tidak dapat mendiri Tuan Reinkarnasi dan pria misterius itu. Sayangnya, setelah jatuhnya Tuan Reinkarnasi, tidak ada yang pergi ke puncak gunung raksasa. Karena puncak ini telah ditetapkan sebagai larangan besar saat itu. Tidak bisa mendekat sama sekali. Begitu didekati, mereka akan seni bela diri mereka berdua saat itu. Selama puluhan ribu tahun, banyak orang telah mencoba. Namun, pada akhirnya, hanya potongan tulang yang tersisa. Sangat mengejutkan. Pada saat ini, di atas puncak gunung raksasa, sosok 2 orang tercermin dalam sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Sosok seseorang kuat, seluruh tubuh memancarkan suasana yang sangat, dan bulan darah menjulang di pupil matanya yang acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi nafas. Tetapi ketika dia berdiri, dia sepertinya berada di atas langit dan bumi. Itu adalah Guilman Renzio yang misterius. Guilman Renzio dengan yang dikelilingi oleh awan dan kabut, dan berkata kepada lelaki tua di sampingnya, "Penatu itu tampaknya telah pergi ke medan perang kuno. Sejujurnya, seakan masa lalu." Penatu Yul di samping menggelengkan kepalanya, ini adalah pilihan anak itu. Sebenarnya, mati bukanlah pilihan yang baik. Dalam kehidupan terakhir, dia kuat, tetapi dia mengalami terlalu sedikit cobaan pasinya. Ini menyebabkan kematiannya. Kultivasi tidak bisa dimulai dari hati. Dalam istilah kata-kata dari Huaxia, apakah dia bunga
di rumah kaca. Di kota tingkat 2. Pengalaman yang tak terhitung antara hidup dan mati telah menciptakan kegigihannya. Hatinya dan niat bela diri sejatinya. Keturunannya, pemahamannya tentang seni bela diri, mungkin jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Bahkan, selama ada cukup waktu, dia bisa melampauimu sekarang. Guilman Renzio menguraikan senyuman, berbalik, dengan tangan di belakang punggungnya, dia menatap papan catur yang sudah tertutup lumut. Itu, aku. Alexis dalam hidup ini akan bersinar terang. Jika bukan karena pilihannya, mungkin kita berdua tidak akan ada hubungannya dengan orang-orang itu. Kali ini, Alexis benar-benar satu-satunya harapan. Penatua Yul memandang Guilman, dan kemudian matanya jatuh ke papan catur. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, dia berkata, "Apa yang kamu tinggalkan di medan perang kuno itu?" Guilman Renzio menyipitkan matanya, "Itu, ada sesuatu, aku paling kuat pada saat itu. Mungkin, benda itu lebih cocok untuknya." Penatua Yul menebak sesuatu, mau tidak mau mengangguk, dan melanjutkan, "Ngomong-ngomong, aku pergi ke tanah iblis di alam ekstrateritorial belum lama ini. Setelah Kaisar Iblis menghilang, di sana sangat tenang. Tapi, belum lama ini, fluktuasi yang kuat di sana, dan saya merasa bahwa Kaisar Iblis mungkin akan mengambil tindakan terhadap Alexis. Dengan kehilangan putra yang paling dia banggakan, Kaisar Iblis menghilang. Tindakannya jelas tidak sesederhana itu." Mata Guilman Renzio penuh dengan bulan darah, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya samar-samar bisa menebak kemana Kaisar Iblis itu pergi. Pusaran itu bukanlah tempat yang baik. Kehancuran kerajaan dan malapetaka tidak dapat dihindari. Menurut karakter Kaisar Iblis, dia tidak akan menyerang dengan santai, dan diperkirakan pukulan yang kuat akan diseduh. Masih ada waktu tersisa untuk Alexis. Itu tergantung pada apakah dia bisa bertahan di pertempuran zaman kuno. Apa yang dia akan dapatkan di medan perang." Penatua Yul sedikit terkejut, tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu, ruang di belakangnya berfluktuasi. Seluruh puncak gunung raksasa turun salju. Itu bahkan berubah menjadi gunung es dalam sekejap. Mata Penatua Yul serius, "Orang-orang itu datang kepadamu lagi, kali ini benar-benar tidak ingin bertemu." Guilman hanya menjawab dengan dua kata, "Tidak." Detik berikutnya, gelombang darah yang kuat dan energi murni berguling, dan kemudian benar-benar hilang. Penatua Yul tidak berdaya dan hanya bisa mengikuti. Dan tepat setelah keduanya pergi, seorang wanita dengan setelan giok biru es dan sekelompok pria kuat semuanya datang. Wanita itu memejamkan mata dan merasakan sedikit ketidaksenangan tertulis di wajahnya yang cantik. "Orang-orang ini sudah pergi. Kita masih satu langkah terlambat. Teruslah mencari." Baik. Tak lama kemudian, beberapa sosok menghilang. Pada saat ini, puncak gunung raksasa yang dulu sunyi mendapatkan kembali ketenangannya. Lapisan es dan salju secara bertahap mencair. Semuanya tampak hidup kembali pada saat ini. Sementara alam ekstrateritorial di tanah iblis. Tanah abu-abu yang tandus, yang mematikan, memancarkan atmosfer busuk, adalah langit merah darah, energi iblis yang tak terbatas, kematian dan energi iblis, mengambang dalam warna berdarah ini, dapat bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Makhluk-makhluk itu sedikit dan sangat jarang. Di ruang dalam di luar langit merah darah, sisa-sisa mayat yang tak terhitung jumlahnya tergantung, seperti makam ekstrateritorial. Di sini, adalah tempat paling tabu di negeri iblis ekstrateritorial. Seluruh ruang memancarkan aura yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Tiba-tiba, bayangan gelap yang aneh melintas dari antara reruntuhan, dan cahaya redup yang dipancarkan oleh cahaya yang sekarat memantulkan sosok yang sangat menakutkan dan jelek.
Monster hitam dengan tentakel di sekujur tubuhnya, dan di mulut besar yang terus membuka dan menutup, ada taring hijau yang bersinar dengan cahaya dingin. Di atas kepala telanjang binatang ini, ia terus berputar, seolah-olah sedang mencari mangsa. Di negeri iblis ekstrateritorial ini, bagaimana mungkin ada makhluk lemah yang bisa bergerak bebas? Binatang iblis ini memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari leluhur di alam leluhur. Kekuatannya setara dengan kultivator di tahap tengah alam leluhur suci. Binatang itu berkeliaran di antara mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan di bola matanya, kilatan cahaya tiba-tiba melintas, dan di ujung garis pandang, di bawah penutup debu abu-abu dan merah yang berat, ada bayangan berbentuk raksasa. Ular piton. Bab 3413. Perubahan pusaran hitam. Lidah binatang yang tak terhitung jumlahnya menjilat bibir mereka bersamaan, dan air liur menyembur dan mengalir ke seluruh tubuh. Makan malam muncul. Namun, segera, rasa lapar dan haus di mata binatang itu memudar, karena dia menemukan bahwa ada lubang hitam di dekat tempat ular piton raksasa itu muncul. 1. Memancarkan roh jahat yang sangat kuat. Sebuah lubang hitam yang sangat besar. Bahkan binatang buas yang menakutkan ini, saat dia melihat lubang hitam, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Ia tahu bahwa lubang hitam ini setara dengan keberadaan tabu di tanah iblis. Tidak peduli seberapa kuat makhluk itu, sekali tersedot ke dalamnya, ia tidak akan pernah muncul kembali. Jika bisa, ia tidak ingin dekat dengan tempat itu. Tapi, melihat ular sanca raksasa yang berangsur-angsur surut, ekspresi keraguan melintas di mata binatang itu. Sudah ratusan tahun dan belum makan. Di daerah yang langka makanan ini, ia ingin mencari sendiri kekuatan untuk menangkap mangsa bukanlah tugas yang mudah. Jika dirinya melepaskan kesempatan ini dan ingin mengisi perutnya, mungkin tidak tahu berapa lama itu harus menunggu. Setelah beberapa saat, cahaya yang menentukan akhirnya meledak di mata binatang itu. Rasa lapar dan haus yang terjalin dalam jiwanya membanjiri sedikit rasionalitas yang tersisa. Binatang itu menggerakkan tentakelnya dan merobek ruang di depannya, dan sebuah kedipan datang ke depan ular piton raksasa. Awalnya, ular sanca raksasa yang sedang mencari mangsanya tiba-tiba terkejut dan melihat binatang buas yang tiba-tiba muncul, dan matanya penuh ketakutan. Meskipun ular sanca raksasa ini memiliki kekuatan alam leluhur, tidak diragukan lagi keberadaannya di bagian bawah rantai makanan di daerah terlarang tanah iblis ini. Alasan mengapa ia datang untuk berburu di dekat lubang hitam ini adalah untuk menghindari ditangkap oleh sosok yang kuat. Apakah kamu melihatnya? Tapi, aku tidak menyangka dia akan menjadi target iblis legendaris bernama 10.000 iblis pemakan ini. 10.000 iblis pemakan dapat dianggap sebagai binatang iblis dari ras iblis. Bahkan ada beberapa kultivator iblis yang garis keturunannya berasal dari binatang buas dari waktu yang tak ada habisnya ini. Ada cibiran mencibir di mulut besar 10.000 iblis pemakan, dan iblis-iblis itu berguling-guling, dan ribuan tentakel bergerak, dan mereka mencekik ular sanca raksasa seperti naga yang haus darah. Puluhan ribu tentakel ini, yang masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang sangat kuat, samar-samar, sebenarnya benar-benar memenjarakan seluruh ruang. Tubuh ular piton itu membeku, dan keputusasaan muncul di mata vertikalnya. Pada saat ini, apalagi perlawanan, ia bahkan tidak bisa mengangkat jejak kekuatan internalnya, dan hanya bisa menjadi daging ikan di papan yang lengket. Selanjutnya tentakel benar-benar membungkus tubuh ular sanca raksasa, dan mulut besar yang tak terhitung jumlahnya robek dengan cepat. Dari mulut ular sanca raksasa, ada suara melengking, dan seluruh tubuh berlumuran darah dan kabut. Makan semuanya. Adegan ini sangat berdarah dan menakutkan.
Di mata 10.000 iblis pemakan, kilatan ekstasi dan kepuasan melintas, menikmati makanan yang diperoleh dengan susah payah ini. Kelaparan, itu benar-benar tenggelam dalam kegembiraan yang dibawa oleh makanan. Bahkan tulang dan organ dalam ular sanca raksasa tidak luput. Didekatkan dirinya. Tiba-tiba ekspresi di mata 10.000 iblis pemakan berubah, dan dia langsung menyerahkan mayat ular piton yang belum selesai makan. Tentakel menari dengan liar, dan mereka akan merobek kekosongan lagi dan melarikan diri, tetapi pada saat ini satu telapak tangan yang pucat dan seperti kerangka dicengkeram dengan keras ke arah 10.000 iblis pemakan. Di hadapan telapak tangan yang sangat cepat ini, iblis pemakan menggertakkan giginya dan harus menyerah melarikan diri dan berbalik untuk menemuinya. Telapak tangan ini terlalu kuat, bahkan jika itu hampir tidak lolos ke celah ruang angkasa, itu akan terluka parah di bawah telapak tangan ini. Dalam hal ini, 10.000 iblis pemakan tidak akan pernah bisa melarikan diri dari binatang seperti kerangka di depannya. Berdiri di depan 10.000 iblis pemakan adalah keberadaan yang sangat ganas. Di hadapan keberadaan ini, darah iblis pemakan akan membeku. Nafas orang ini menakutkan. Pada saat yang sama, ajaib mayat yang terkenal di negeri iblis. Jelas bukan 10.000 iblis pemakan yang bisa melawan. Raja Iblis Mayat berteriak dengan energi kematian di sekujur tubuhnya, membanjiri langit, dan dengan telapak tangannya, dia bergegas menuju 10.000 iblis pemakan dengan cepat. Di bawah kekuatan telapak tangan ini, taring di sekujur tubuhnya bergetar, tetapi energi iblis di tubuhnya bergoyang, dan ribuan tentakel, dengan iblis yang berguling, bergerak menuju telapak tangan ini. Saat berikutnya, telapak tulang putih bertabrakan dengan ribuan tembakan. Adegan mengerikan telah muncul. Itu membunuh piton raksasa dalam 1 detik. Sepertinya pukulan yang bisa menghancurkan seluruh ruang dalam sekejap. Menghadapi telapak Raja Iblis Mayat, tidak ada perlawanan sama sekali. Dalam sekejap, itu berubah menjadi darah di bawah telapak tulang putih dan kabut hilang. Di tubuh sepakan, mulut besar yang tersisa mengeluarkan jeritan yang sangat menyakitkan. Segera setelah tubuhnya bergerak, dia akan melarikan diri dengan cepat. Tetapi pada saat ini, ruang di belakangnya tiba-tiba terkoyak, dan yang lainnya bertulang putih telapak tangan terentang dari antara celah-celah ruang, dengan kuat menggenggam kepala iblis pemakan. Saat berikutnya, 10.000 iblis pemakan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Tapi, ini belum berakhir. Raja Iblis ini tidak makan daging dan darah, yang dia inginkan adalah roh. Sebuah sarkasme dan kekejaman muncul di mata Raja Iblis Mayat, yang berkedip-kedip dengan api iblis ungu merah. Apa yang dia pegang di tangannya adalah roh 10.000 iblis pemakan. 10.000 iblis pemakan berjuang mati-matian, tetapi bagaimana mereka bisa lolos dari penjara tangan tulang ini? Itu menatap Raja Iblis Mayat dengan ekspresi memohon di wajahnya. Dan sorot mata Raja Iblis Mayat bahkan terlihat main-main. Tiba-tiba, telapak tangannya mengendur, seolah-olah dia benar-benar ingin melepaskan jiwanya. Dari 10.000 iblis pemakan. Iblis pemakan sangat senang ketika dia melihat ini. Meskipun hanya keadaan jiwa yang tersisa, jika dia bisa memenangkan rumah, dia akan memiliki kesempatan untuk memulai kembali, bukan? Jiwa akan melayang jauh ke kejauhan. Tetapi pada saat ini, niat membunuh melintas di mata Raja Iblis Mayat, dengan mulut besar, yang mengeluarkan isapan kuat, menarik jiwa ke mulut jurang maut dan jatuh. Di mata 10.000 jiwa iblis pemakan, ada momen keruntuhan dan keputusasaan yang tak tertandingi, berjuang mati-matian, dan pada akhirnya, itu hanya bisa jatuh ke mulut Raja Iblis Mayat dan sepenuhnya dicerna olehnya. Berikan harapan dulu, lalu hancurkan harapan. Raja Iblis Mayat ini benar-benar kejam.
Setelah mengisi perutnya, Raja Iblis Mayat akan pergi dari sini dan melanjutkan berburu segera setelah tubuhnya bergerak. Meskipun, dengan kekuatannya, dia tidak dapat takut dengan gaya gravitasi lubang hitam, tetapi tetap berada di tempat seperti ini. Bahkan jika dia sekuat Raja Iblis Mayat, juga merasa sangat tidak nyaman. Tapi saat Raja Iblis Mayat hendak pergi, sebuah mutasi tiba-tiba terjadi. Pusaran hitam yang telah lama diam, untuk pertama kalinya, telah berubah. Di lubang hitam, suara gemuruh, kilat hitam pekat, berlama-lama di sekitar lubang, dan saat berikutnya, di tepi lubang hitam, lengan merah darah tiba-tiba terentang, meraih tepi lubang hitam. Bab 3414. Apa itu iman? Raja Iblis Mayat tiba-tiba berbalik, matanya dipenuhi dengan api iblis, dan dia melihat pemandangan di depannya dengan terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang kembali dari pusaran hitam? Belum lama ini, penguasa iblis dari ras iblis memasukinya, dan secara logis dia seharusnya mati di dalamnya. Mungkinkah? Saat berikutnya, ekspresi Raja Iblis Mayat berubah lagi, dan tiba-tiba ada ledakan aura di dalam lubang hitam. Bahkan saat dia merasakan aura ini sangat mengejutkan. Sungguh paksaan yang menakutkan. Raja Iblis Mayat melihat telapak tangan merah darah, ketakutan di matanya menjadi lebih kuat, dan dia akan pergi tanpa ragu-ragu, tetapi pada saat dia berbalik, telapak tangan merah darah lain muncul dari lubang hitam. Itu membentang, dan, seperti kilat merah, terus meregang dan terbang ke arahnya. Kengerian di mata Raja Iblis Mayat hampir berubah menjadi kenyataan, dan napas yang sangat berbahaya mencekik tenggorokannya. Tubuhnya penuh dengan energi kematian, berjatuhan dengan panik, dan kekuatannya meledak tanpa pamrih. Taji tulang di punggung Raja Iblis Mayat terlepas dari tubuhnya, berubah menjadi pita pucat, dan membombardir telapak tangan yang berdarah. Semua taji tulang ini adalah Raja Iblis Mayat. Butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung untuk meredam kekuatan jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan hanya satu yang lebih kecil. Kali ini, di bawah ancaman tangan berdarah aneh ini, Raja Iblis Mayat. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia sangat tegas, dan dia menggunakan semua taji tulang secara langsung. Di bawah serangan gabungan dari lusinan taji tulang ini, Raja Iblis Mayat yakin bahwa bahkan jika dia ada di tahap akhir alam leluhur suci, dia dapat memblokirnya. Tidak peduli seberapa kuat pemilik tangan berdarah ini, tidak mungkin baginya untuk mempertahankan dirinya dalam situasi ini, kan? Setelah taji tulang dilepaskan, ada sedikit kelegaan di wajah Raja Iblis Mayat, dan dia akan merobek ruang dan melarikan diri. Tapi, saat berikutnya, taji tulang, yang sangat diharapkan oleh Raja Iblis Mayat, hancur dalam sekejap. Di atas tangan berdarah, energi iblis murni dan murni melonjak, dan dalam sekejap, itu menyapu puluhan taji tulang, dan langsung menekan pukulan Raja Iblis Mayat yang membutuhkan upaya tak terhitung untuk menyelesaikannya. Raja Iblis Mayat tercengang ketika melihat ini, otaknya tidak bisa berfungsi lagi. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan lusinan taji tulang mereka sendiri dengan satu pukulan? Apa asal-usul keberadaan di lubang hitam ini? Pikiran-pikiran ini muncul begitu saja dari benaknya. Karena, segera, keberadaan yang sangat kuat ini bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berpikir. Telapak tangan merah darah itu, digenggam dengan kuat Raja Iblis Mayat tinggal di tenggorokan, dan kemudian, dengan kecepatan yang memusingkan, dia menariknya kembali dalam sekejap, menyeret tubuh besar Raja Iblis Mayat ke dalam lubang hitam. Seluruh ruang dalam kembali ke keheningan. Setelah beberapa saat, sosok berwarna darah tiba-tiba terbang keluar dari bayangan gelap di ruang dalam, menunjukkan sosok yang sangat kurus, berwarna merah darah. Sepertinya sosok itu ras iblis. Keberadaan yang lolos dari pusaran hitam sebenarnya adalah iblis ekstrateritorial.
Selain itu, meskipun tubuhnya terlihat terlalu besar dan memiliki sedikit esensi kehidupan yang tersisa, kulitnya yang berwarna merah darah membuktikan garis keturunan tertingginya. Iblis sejati tak terbatas. Ras iblis ini sebenarnya adalah keberadaan yang sama dengan Kaisar Iblis yang merupakan iblis sejati. Namun, ras iblis ini terlihat sangat tua. Meskipun dia sudah tua, aura yang memancar dari tubuhnya tidak yakin berapa kali lebih kuat dari ras iblis sebelumnya. Itu adalah nafas kultivator yang sebenarnya. Mata lelaki tua ras iblis ini menatap langit yang dalam, dan ekstasi muncul di matanya yang berdarah. Dia melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Saya tak terkalahkan, dan akhirnya keluar. Waktu di pusaran hitam ini sebenarnya berbeda dari dunia luar. Sepertinya saya telah tinggal di pusaran hitam selama ribuan tahun, dan saya telah memberikan bertahun-tahun dan vitalitas yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan karena ini, saya telah menjadi iblis seperti ini. Tetapi dunia luar tampaknya berlalu sangat lambat. Anakku, aku sudah bilang aku akan membalaskan dendammu. Kerajaan surgawi akan menjadi pemakamanmu. Putra Kaisar Iblis tidak hanya jenius legendaris dari ras iblis, tetapi juga penyihir formasi. Prates merindukan putranya yang sudah meninggal. Matanya berkedip-kedip dengan api yang sangat dingin. Dengan kekuatan Prates dan pemahamannya tentang formasi berdarah ini, formasi ini secara alami tidak dapat menghentikannya untuk memasukinya. Saat berikutnya, tubuh Prates bergoyang dengan energi iblis, jari-jarinya terhubung, dan beberapa sinar cahaya berwarna darah jatuh pada beberapa posisi di atas formasi besar, seluruh formasi tampaknya mengalami semacam perubahan aneh. Prates tersenyum sedikit, dan begitu tubuhnya bergerak, dia bergabung ke dalamnya tanpa halangan. Setelah itu, sosok Prates melintas, dan dia memasuki istana iblis dan menuju ke istana takdir iblis ekstrateritorial. Di istana, api kehidupan Kaisar Iblis diabadikan. Segera, Prates datang ke Mingtang. Berdiri di depan Mingtang, Prates berhenti dalam sekejap. Yang dia lihat adalah kegelapan. Tidak ada cahaya. Tidak ada jejak cahaya di Mingtang. Gemetar, ini sudah lama terbiasa dengan kegelapan, pada saat ini, menghadapi istana kehidupan yang kosong, dirinya tidak bisa menahan gemetar. Dua air mata darah mengalir di wajahnya perlahan. Bagi Prates, kegelapan di istana takdir tidak diketahui lebih dalam dan lebih menakutkan daripada pusaran hitam. Saat berikutnya, niat membunuh yang kejam naik ke langit dan tiba-tiba memenuhi seluruh tanah iblis ekstrateritorial. Makhluk ekstrateritorial kuat yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya, pada saat merasakan niat membunuh ini, semua menggigil, dan mereka bahkan tidak berani bernapas. Darah di mata Prates menjadi semakin intens, penuh amarah dan kebencian, dan berteriak, "Anakku! Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu, aku akan membuat seluruh kerajaan surgawi, membuat ras manusia yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan bersamamu. Hahaha. Alexis sialan, aku harus membuatmu membayar harganya. Aku ingin kau hidup menderita daripada mati. Aku ingin kau melihat orang-orang di sekitarmu mati satu per satu. Aku ingin kamu merasakan rasa sakit yang 1000 kali lebih besar dariku." Setelah melampiaskan amarahnya, Prates duduk bersila dan berkata kepada Mingtang yang kosong, "Leluhur iblis ekstrateritorial, kali ini aku akan bertarung sampai mati demi kepercayaan iblis ekstrateritorial. Saya ingin menggunakan semua iblis untuk menghancurkan kerajaan surgawi. Saya harap leluhur saya akan memberkati saya untuk berhasil mengambil formasi inti dari setan." Selesai, Prates matanya. Darah di sekitarnya semakin kuat dan kuat. Tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi benar-benar kuat. Ini mungkin tidak lama. 10 hari. Atau sebulan. Atau 2 bulan. Tapi itu pasti akan mendahului tanggal pemusnahan dunia. Dia akan datang ke kerajaan surgawi dengan tindakan gilanya.
Biarkan dunia menyaksikan, apa itu kepercayaan iblis.